Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ilham. Saya merupakan seorang mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3122 10322. Kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan proyek analisis data Big Data pemerintah dengan mengangkat tema visualisasi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2024. Adapun tujuan proyek saya pada kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Ananto Sasongko, MSc. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan proyek kita kali ini, proyek ini bertujuan untuk menawarkan solusi inovatif terhadap masalah nyata dengan mengintegrasikan 4 elemen utama. Yang dimana yang pertama adalah Big Data di pemerintahan, lalu ada analisis jejaring sosial, lalu ada regresi linear, dan visualisasi Big Data. Adapun latar belakang dari pembuatan proyek ini, yaitu kita melihat dari Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwasannya terdapat 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024. Nah, karena untuk data pengangguran di Indonesia tahun 2024 ini belum muncul, karena sekarang masih 2024, jadi saya ambil sampel yang dimana data pengangguran di Indonesia sampai bulan Februari 2024 dulu nih. Nah, di Februari 2024 ini jumlahnya sekitar 4,82%, teman-teman, dari total angkatan kerja nasional. Meski turun sebanyak 790.000 orang dari Februari 2023 tahun lalu. Namun walaupun seperti itu, jumlah dengan angka segitu bisa dibilang tetap tinggi ya. Adapun tujuan proyek saya pada kesempatan kali ini adalah pertama menyajikan data. Menyajikan data yang dimaksud di sini adalah menyajikan data terkini dari Badan Pusat Statistik tentang tingkat pengangguran nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti gender, provinsi, tingkat pendidikan, dan generasi. Adapun tujuan yang kedua adalah menganalisis pola dan faktor penyebab pengangguran, yaitu mengidentifikasi perbedaan tingkat pengangguran di antara kelompok tertentu, baik itu berdasarkan gender, pendidikan, provinsi, dan generasi, untuk memahami tantangan yang dihadapi dari setiap kelompok. Nah, kita akan lihat dulu nih, di mana saya sudah mengumpulkan big data dari pemerintahan dari situs resminya Badan Pusat Statistik Nasional yang sudah saya visualisasikan dalam bentuk data. Yang dimana saya mengkelompokkan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah gender, provinsi, pendidikan, dan generasi. Mari kita lihat dulu nih, visualisasi data menggunakan pie chart untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok gender dulu nih. Yang dimana warna biru di sini merepresentasikan laki-laki, sedangkan warna hijau merepresentasikan perempuan. Di mana di kelompok gender ini ternyata laki-laki paling besar dalam tingkat pengangguran terbukanya dengan persentase 60% dan disusul perempuan di angka 40%. Tadi kita udah lihat dalam kelompok gender, nah sekarang kita lihat tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok provinsi nih. Yang dimana ternyata Banten berada di urutan pertama dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, yaitu di angka 7,02%. Disusul oleh Kepulauan Riau di angka 6,94%, disusul Jawa Barat 6,91%, dan secara mengejutkan ternyata DKI Jakarta berada di posisi keempat tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, yaitu dengan 6,03%. Lalu, ini ada diagram tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan, di mana
Ini beberapa jenjang pendidikan, ada SD, SMP, SMA, SMK, diploma, hingga universitas. Dan dari semua tingkat ataupun jenjang pendidikan tersebut, ternyata tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia saat ini diduduki oleh jenjang pendidikan SMK di angka 8,49%, disusul SMA dan diploma. Di mana universitas juga cukup tinggi dengan angka 5,73%, teman-teman. Lalu di sini ada pie chart lagi untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok generasi. Dan di sini saya mengambil 4 kelompok generasi. Ada generasi Z dari tahun 1997 sampai 2012 yang saya representasikan dengan warna biru. Ada generasi milenial kelahiran tahun 1981 sampai 1996 yang di sini direpresentasikan dengan warna hijau. Lalu ada generasi X yaitu kelahiran tahun 1965 sampai 80 yang direpresentasikan dengan warna ungu. Lalu ada generasi baby boomers yang terakhir kelahiran tahun 46 sampai 1964. Yang dimana ternyata dari kelompok generasi ini di peringkat pertama diduduki oleh generasi Z atau Gen Z kelahiran 97 sampai 2012 dengan persentase 44%, disusul milenial 35%, disusul X 17%, dan yang terakhir baby boomers di angka 4%. Setelah kita lihat visualisasi data yang sudah saya kumpulkan dari Badan Pusat Statistik Nasional, sekarang kita masuk ke analisis jejaring sosial, yang dimana analisis jejaring sosial di sini yang dimaksud adalah analisis hubungan antara provinsi, tingkat pendidikan rendah, jenis kelamin, dan kelompok generasi terhadap tingkat pengangguran tinggi. Nah, sekarang kita lihat dulu nih analisis berdasarkan kelompok provinsi. Yang dimana di sini pola interaksinya saya sudah simpulkan 2 poin, yang dimana ternyata di daerah urban tingkat pengangguran lebih tinggi, seperti DKI Jakarta contohnya, karena persaingan kerja yang lebih ketat. Lalu sedangkan di daerah rural tingkat pengangguran lebih rendah karena dominasi pekerjaan di sektor agraris seperti pertanian ya, contohnya. Lalu adapun dari masalah ini saya menyimpulkan strateginya, yaitu adalah pertama, bisa dengan meningkatkan efisiensi logistik antar wilayah melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Lalu bisa juga dengan melibatkan BUMN, perusahaan logistik, untuk menjamin distribusi barang yang stabil, sehingga mendukung kestabilan pasar tenaga kerja. Lalu di sini analisis berdasarkan kelompok gender, di mana ternyata akses ke pekerjaan formal banyak perempuan yang terkonsentrasi di sektor informal dengan stabilitas pekerjaan rendah. Dan ternyata sampai saat ini, ada kendala sosial juga nih teman-teman. Bahwasannya norma sosial dan budaya masih membatasi partisipasi perempuan di dunia kerja. Nah, dari masalah kendala sosial ini lalu akses pekerjaan, kita bisa memberikan solusi dengan cara, yaitu strateginya pertama bisa dengan program inklusif gender, lalu yang kedua bisa menyediakan akses perempuan ke sektor formal seperti teknologi dan layanan profesional. Adapun sekarang analisis tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, di mana di sini saya ambil contohnya ada kelompok pendidikan rendah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, di tingkat pendidikan rendah SD atau SMP ini tentunya kurangnya keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri modern saat ini. Lalu belum lagi dengan kompetisi dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan lebih tinggi. Selanjutnya, sedangkan di kelompok pendidikan menengah atau SMA, SMK, tingkat pengangguran sedikit lebih rendah, tapi masih signifikan, terutama di kalangan lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas. Nah, adapun dari masalah ini bisa kita lakukan strategi, yaitu adalah bisa dengan penguatan pendidikan vokasional, lalu bisa meningkatkan akses kepelatihan kerja bagi lulusan SD atau SMP untuk keterampilan praktis,
bisa dengan kemitraan dengan industri, atau bisa dengan menyelaraskan kurikulum sekolah dan universitas dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini. Dan yang terakhir adalah analisis tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok generasi. Yang dimana saya ambil 2 contoh kelompok generasi, ada generasi Z dan generasi milenial. Nah, di generasi Z itu sendiri tingkat pengangguran tertinggi karena kurangnya pengalaman kerja tentunya. Kebanyakan generasi Z baru lulus SMA dan bahkan masih banyak yang kuliah. Nah, dari situ kan tentunya tingkat pengangguran tingginya karena kurang pengalaman kerja serta kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh sekolah dan yang dibutuhkan di dunia kerja. Adapun kalau masalah yang ada di generasi milenial, tingkat pengangguran lebih rendah dibandingkan generasi Z, tetapi masih signifikan pada kelompok usia muda yang baru memulai karir. Nah, dari 2 generasi ini, gimana sih strateginya? Nah, saya sudah simpulkan 2 poin strategi untuk masing-masing generasi. Dimana kalau untuk Gen Z bisa dengan menyediakan program magang, yang dimana sekarang sudah mulai diimplementasikan dengan adanya magang Merdeka, kampus Merdeka, dan MSIB. Itu salah satu contoh menyediakan akses ke pengalaman kerja sejak dini melalui program magang yang terstruktur, yaitu seperti MSIB. Lalu untuk generasi milenial bisa melakukan reskilling, yaitu pengembangan keterampilan ulang, yang dimana fokus pada pelatihan kerja untuk membantu transisi karir atau memperbaiki peluang kerja itu sendiri. Nah, dari kita sudah melihat visualisasi data, lalu kita analisis, lalu kita tentukan strateginya, ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan, yaitu bahwasanya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia di tahun 2024 ini meskipun menurun dari tahun lalu, tapi tetap menjadi tantangan karena angka 7,2 juta orang menganggur ini cukup besar karena itu 4,82% dari angkatan kerja. Dan faktor utama seperti gender, provinsi, tingkat pendidikan, dan generasi mempengaruhi pola pengangguran itu sendiri. Generasi muda dan individu dengan pendidikan rendah itu menghadapi resiko tertinggi, sementara perempuan menghadapi tantangan dalam akses pekerjaan formal. Nah, dari masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu strategi terintegrasi seperti pelatihan kerja, penguatan pendidikan vokasional, dan pengurangan kesenjangan gender untuk mengurangi pengangguran secara efektif. Visualisasi data yang kita dapat barusan dari BPS ini bisa menjadi alat penting untuk mendukung keputusan berbasis bukti. Oke, cukup sekian teman-teman untuk presentasi proyek saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.